Halo semuanya, selamat sore. Sore. Gimana nih kabarnya hari ini, Bapak Ibu semuanya? Sehat. Wah, kurang keras nih suaranya nih. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wah, Oke, Bapak Ibu di sini siapa sih yang nggak mau sukses? Mau dong. coba dong angkat-angkat yang mau sukses. Coba angkat tangannya yang mau sukses. Wah, sepertinya banyak nih yang mau jadi sukses nih. Iya, tapi tunggu dulu nih. Kalau belum kenal maka Kita apa tuh? kenalan dong. Oh. Oke, senang sekali di sini saya Salwa dan partner saya Saya Faiz. yang akan menemani hari kalian pada hari Sabtu 21 Mei 2025 di Crown Prince Hotel Surabaya mulai pukul 6 hingga jam 9 malam nanti dalam acara Grand Launching Produk Ballpoint Living. Tepuk tangan dong. Salah. Kamu percaya nggak hanya dengan buah bolpen itu bisa membuat orang jadi sukses? Oh, masa sih? Emang ada ya? Ada. Nih. Semenjak aku kenal dengan bolpen tip ini, hidupku jadi terasa lebih lancar loh. Oh, itu ballpoint yang mana bocor-bocor itu ya? Bukan mah bocor-bocor ini macam-macam. Oh, oke, teman-teman, biar nggak penasaran lagi sama bolpen yang bisa bikin hidup kalian lebih simpel, langsung aja kita sambut CEO Mr. Helmi. Thank you Mr. Helmi untuk sambutannya. Selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya kita langsung aja dengerin penjelasan mengenai produk ini. Wah, produk yang luar biasa ini ya. Betul, mari kita sama-sama sambut Mr. Yahya. Oke, thank you Mr. Yahya atas penjelasannya. Keren banget nih, jadi pengen langsung punya produknya. Bener nih, juga pengen beli nih langsung nih. Apalagi kalau sekarang beli langsung hari ini ada promo buy two get one hanya untuk pembelian hari ini. Oke, bagi bapak ibu yang berminat untuk membeli bolpen tip ini bisa segera untuk menuju ke belakang stage di mana itu ada teman saya. Oke, terima kasih semuanya. See you again, bye bye. Sekolah harus menggunakan seragam. Ke sekolah harus menggunakan seragam untuk menunjukkan identitas dan keseragaman murid. Ke sekolah wajib menggunakan seragam untuk menunjukkan identitas dan keseragaman murid. Silakan tim Pro menyampaikan maksud Anda dalam waktu 1 menit mulai dari Anda berbicara. Baik, saya setuju dengan pertanyaannya wasinya yang Ya. tadi Mr. Jimmy tadi, benar. Karena kalau semisalnya ya kita pakai seragam setiap hari gitu, itu kayak apa ya? Kalau semisalnya kita nggak ada baju lagi, kalau misalnya bajunya bebas, nanti kalau kita kehabisan baju gitu, baju bagus pakai sekolah, nah nanti kan lama-lama habis tuh bajunya. Nah kita mau pakai apa terus? Jadi saya setuju kalau sekolah itu mewajibkan kita untuk memakai seragam setiap hari, Senin sampai Jumat kalau di sekolah. Oke, masih ada waktu 10 detik. Oke ya. Dia ngomong bahwa ke sekolah itu wajib lah pakai seragam. Biar apa? Biar nggak bingung kalau misalkan pas seragamnya atau bajunya yang bagus habis, terus gimana? Ya. Siap Ais? Silakan kontra 1 menit mulai dari sekarang. Oke, untuk wajib memakai seragam saat sekolah itu menurut saya itu tidak setuju karena memang untuk seragam sendiri kan memang apa ya, itu kayak bukan yang dinilai itu. Sedangkan kalau sekolah itu memang fungsinya itu untuk menimba ilmu, untuk mendapatkan ilmu yang didapat dari guru, bukan dari seragam wajib atau tidak. Jadi menurutku itu seragam itu tidak diwajibkan. Namun untuk tadi Kiko yang sampaikan perihal baju bagusnya habis jika dipakai terus, sama halnya seragam. Emang dari Senin Selasa hingga minggu kemudian memang bajunya nggak ganti atau sama terus, kan otomatis kan seragam yang dipakai itu juga sama. Misalnya hari Senin baju putih, Selasa baju putih, otomatis minggu depan juga baju putih, sama Selasa juga baju putih.
Tambahannya pakai baju bagus tadi, jika memang baju bagusnya Sepuluh sebelum pakai detik. bisa dipakai ulang lagi untuk minggu kemudian. Oke, itu aja deh. Oke, cukup? Wow. Oke. Keiko, nah, ada 1 menit mulai dari Keiko bicara. Baik, menurut Faiz ya, Men. Saya setuju kalau sekolah itu pentingnya itu mendapatkan ilmu. Nah, kalau semisalnya ada murid pakai baju yang lusuh, terus pakai baju yang buka-buka, itu boleh diperbolehkan. Semisalnya ada kayak gitu. Nah, terus kan kalau kita pakai seragam, itu malah lebih bagus karena terlihat rapi dan sopan. Dan itu kan termasuk nilai dari etika. Itu kan termasuk kayak ilmu nggak sih? Nah, makanya menurut saya pakai seragam itu kayak lebih mendapatkan formalitasnya. Dan kalau misalnya kita terjun ke dunia kerja, itu juga bisa membantu banget gitu loh. Kalau kita pakai seragam, karena kita bisa terlihat rapi, cantik, ganteng, terus 10 detik. ya bisa kelihatan kayak orang pinter gitu loh kalau pakai seragam gitu. Oke, waktunya habis. Oke, menurut Keiko bahwa kalau misalkan kita ke seragam, ke sekolah pakai seragam itu menunjukkan sebuah nilai disiplin. Dan itu kan juga masuk dalam sebuah ilmu. Dan kalau misalkan kita ke kantor kan juga sama, kantor juga punya seragam. Itu membuat kita jadi lebih terbiasa dan terlihat lebih kelihatan kerjanya atau kelihatan sekolahnya. Silakan Faiz mulai memberikan sanggahan dari pernyataan ini, mulai Anda berbicara waktu dihitung. Oke, untuk memakai seragam, menurut Keiko memakai seragam itu merupakan tidak disiplin mahasiswa terhadap dirinya. Menurutku itu salah ya, karena menurutku ya memang kita kemana-mana itu pakai baju lusuh atau baju yang tidak sopan. Memang untuk aturan ya pasti pakai baju yang sopan, nggak mungkin ke sekolah itu pakai rok pendek atau apa gitu. Seperti halnya kayak misal kita kuliah, emang menurut Keiko sendiri kuliah itu bukan tidak disiplin yang dilakukan oleh manusia itu sendiri ya. Semisal kan di perkuliahan itu tidak mewajibkan memakai seragam ya. Terus untuk dunia kerja juga mungkin ada beberapa, tapi kebanyakan juga ada hari bebas di mana dia memakai baju yang tidak sesuai seragam. Misal baju bebas, mau pakai baju apa itu terserah. Itu gimana? Oke, waktunya habis. Ya. Bagaimana kalau misalkan itu di dunia kuliah, ya kan? Kan mereka juga tidak menggunakan seragam, tapi juga oke-oke saja, fine-fine saja untuk belajar. Oke. Nafas sudah siap? Waktu 1 menit. Mulai dari Keiko bicara. Oke, baik. Saya setuju dengan tadi kamu bilang ya Faiz, kalau misalnya kuliah itu kan bebas bajunya. Nah, tapi kan saya masih SMA nih, jadi saya kurang tahu kalau misalnya kuliah itu di dunia kuliah itu boleh yang namanya pakai baju bebas. Nah, akan tetapi menurut aku tuh kayak kalau pakai baju bebas itu kayak ada nih ya pengalaman, ada cowok-cowok nih, dia tuh kayak ada cewek yang dia lihat itu dia tuh kayak memakai baju yang apa ya kurang sopan. Nah terus habis itu yang cowoknya ini kayak kurang apa kayak terganggu gitu loh karena melihat ceweknya ini kayak pakai baju kurang sopan. Jadi akhirnya tuh cowoknya tuh kayak gak bisa fokus sama pembelajarannya dan 10 detik. dan ya sudah ya terarus gitu loh gitu. Terima kasih. Oke, waktunya habis. Sudah siap. Ini mau hajar nih ya. Mau hajar nih Faiz. Oke. Silakan waktu 1 menit mulai dari Anda berbicara Faiz. Oke, kalau begitu berarti maksudnya lebih mengedepankan seragam daripada nilai yang harus siswa itu dapatkan di sekolah. Seperti halnya kayak di luar negeri. Luar negeri itu ada yang tidak memakai seragam sekolah. Nah itu gimana? Berarti mereka itu termasuk golongan yang tidak fokus, berarti yang cowoknya. Nah, untuk masalah cowoknya tidak fokus atau tidaknya itu juga saya
saya tidak setuju ya, karena menurutku itu kan itu adalah kebebasan untuk berpendapat juga, kebebasan untuk manusia itu sendiri, hak yang manusia itu siswa cowok itu dapatkan. Nah jadi kalau memang seragam diwajibkan itu juga menurutku itu juga kurang pantas juga, karena memang yang siswa itu harus dapatkan adalah nilai yang ia dapatkan saat ia sekolah. 3, 2, 1. Oke. Makin rumit ya. Oke, terakhir last statement. Ya, last statement dari tim pro, nanti last statement dari tim kontra. Satu kalimat saja. Kenapa kok sekolah wajib untuk menggunakan seragam? Nanti dari pihaknya Faiz, sekolah seharusnya nggak perlu pakai seragam. Tetap dengan statement masing-masing tanpa perlawanan kali ini statementnya. Silakan. Satu kalimat saja. Satu kalimat. Saya setuju ke sekolah tetap menggunakan seragam karena bla 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 bla. Konklusi, kesimpulan. Siap? Tapi tanpa perlawanan. Kan kamu udah ada di debat kayak begitu. Silakan. Baik, saya tetap setuju untuk sekolah itu untuk tetap memakai seragam itu dikarenakan ya sebagai formalitas supaya rapi juga, supaya enak dilihat gitu, dan supaya Oke, waktunya habis. 30 detik saja. Siap, Faiz? Oke. Last statement menyatakan bahwa tidak setuju kalau di sekolah harus gunakan seragam mulai dari sekarang. Oke ya, saya tetap tidak setuju dengan statement saya di mana sekolah itu tidak mewajibkan memakai seragam, karena tidak hanya seragam, kan memang ada kayak rambut atau aksesoris juga ada larangan lainnya. Jadi kalau seragam itu masih fine-fine aja untuk memakai baju yang tidak sesuai seragam atau bisa dibilang formal juga, karena kan memang siswa yang harus dia dapatkan di sekolah itu memang nilainya, bukan seragam wajib atau enggaknya atau disiplin. Kalau disiplin bisa dilihat dari cara dia berpakaian, dari rambut atau dari memakai aksesoris atau dari uangnya. Terima kasih. Uangnya? Wanginya. Oh, wanginya. Oke ya. Kasih tepuk tangan untuk Kiko dan juga Faiz. Oke, halo semuanya. Senang bersama kalian di sini di acara Art TV. Pernah nggak sih kalian tuh merasa malu atau gugup itu ketika bertemu dengan orang lain saat pertama kali itu? Pasti dong, ya karena kalau nggak kenal. Nah, ya bener Kak. Makanya first impression itu sangat diperlukan untuk berkenalan dengan orang lain. Nah benar. Jadi pernah nggak sih kalian punya pengalaman juga nih, misalnya kalian salah sangka sama orang, jadi kalian tuh kira orang itu galak, ternyata sama temen yang lain tuh ternyata ramah kayak gitu. Nah, pernah Kak. Terus pernah nggak disalah sangkain juga kalau sebaliknya gitu, kayak orang kira aku galak gitu. Pernah Kak, apalagi dulu waktu saya lagi sekolah nih, saya tuh diem aja gitu. Tapi orang tuh kayak takut ngeliat aku gitu, kiranya tuh aku galak gitu Kak. Nah itulah pentingnya first impression. Jadi kita akan bahas mengenai first impression. Nah pertama first impression ada eye contact. Jadi gimana tuh eye contact? Eye contact itu seperti kita itu lagi mata-mata lawan Kak. Jadi nggak mungkin dong kita ngomong atau berbicara dengan lawan bicara tuh hadap ke bawah atau hadap ke atas. Jadi orang kira ini orang kenapa sih malu-malu gimana? Nah betul Kak itu. Lanjutnya itu apa Kak? Ada apa? Selanjutnya ada holding hands. Jadi kan kita ya kalau perkenalan sama orang nggak mungkin tuh kita melengos aja gitu kan. Jadi otomatis kita perlu untuk holding hands sebagai welcome ke orang itu, benar kan? Welcome gitu ya Kak. Ya benar. Kemudian ada dari Itu selanjutnya ada smiling face. Dimana itu kayak kita itu kayak lagi ngobrol nih. Gak mungkin dong kita mulutnya itu kayak nggak senyum gitu Kak. Jadi orang tuh pasti akan kira bener kita galak gitu kalau kita nggak senyum. iya benar. Jadi orang kayak merasa kayak ini orang marah ke aku. Bener kita, bener. Nah, abis itu cuma smiling face Kak, apa tuh satunya tuh? Ada smiling voice. Jadi kita kalau kenalan sama orang, gak mungkin kan kita kenalan kayak lemes gitu kayak halo
selamat siang. Orang kan pasti kayak ini orang Kayak nggak tertarik gitu kayak Kak. nggak ramah Iya. gitu, kayak ini mau kenalan apa enggak sama aku gitu Benar kan. sekali. Terus selanjutnya ada dari Ada body language. Nah, dari body language itu sendiri itu seperti kita itu lagi ngobrol nih, kita nggak mungkin kayak seperti patung gitu kan. Jadi orang tuh nggak tertarik sama kita kalau kita ngobrol sama patung. Nah, apalagi kalau kaku tuh. Jadi kalau kita pakai body language itu kayak orang tuh ngerasa kita welcome gitu ke mereka. iya benar banget. Itulah pentingnya first impression. Nah, benar Kak. Jadi untuk first impression yang baik itu dapat membuat kita mempunyai kenalan yang lebih banyak dan juga relasi yang lebih banyak. Benar. Setuju saya Kak, setuju. Benar. Apalagi sekarang tuh kita susah kan cari kerja. Nah, salah satu caranya adalah memperluas relasi dengan memperbaiki first impression kita. Dengan cara berkenalan gitu ya Kak. Iya benar. Kita memperbaiki first impression kita. Nah, cocok juga buat cowok-cowok itu kalau bisa mau cari pacar gitu. Iya, Kak. benar banget. Nah, oke, sekian presentasi dari kami. Saya Faiz dan partner saya. Aulia, kami akan berpamit undur diri. Sekian dan Terima kasih. Silakan Faiz. Boleh saya duduk? Silakan. Berikut Ya, CV-nya ya. Oke, Faiz ya. Ya, Faiz silakan boleh ceritakan tentang diri Faiz. oke, perkenalkan nama saya Faiz. Saya lulusan dari Sistem Informasi dari Institut Teknologi 10 November. Saya belajar di Sistem Informasi, belajar tentang business case, juga perancangan sistem, juga ERP. Saya lebih tertarik di bidang ERP. Oke, di bidang ERP. Kebetulan saya di sini kan kita di aplikasi accounting ya. Ya, Apa pengalaman kamu dan melihat apakah aplikasi accounting ini perlu pengembangan? baik. Dari segi ERP-nya ini sendiri, seperti yang saya jelaskan, ERP itu adalah integrasi sistem di mana berbagai macam data itu dijadikan satu. Sehingga kelebihan dari ERP itu sendiri adalah adanya laporan secara real time. Oke, laporan real time berarti kita bicara tentang internet. Ya, Bagaimana caranya kita bisa menawarkan kepada klien bahwa ini adalah sebuah program yang sama dengan mereka selama ini? Karena kan selama ini saya jualan kepada mereka kan menggunakan sistem database atau menggunakan sistem server, di mana mereka harus punya server, mereka harus punya database sendiri, dan ketika kita mengubah ke sistem internet, jelas itu berubah. Bagaimana cara kita menjual? baik. Jadi dari ERP ini bisa mengubah dari sistem yang lama yang mereka melakukannya secara manual bisa dilakukan secara modern sehingga terjadinya kemudahan memasukkan database tersebut. Oke, termasuk juga bagaimana mereka mendapatkan laporan in the real time. Ya, Ya, tapi kan kembali bahwa ERP ini punya sebuah biaya dan biaya yang dimunculkan itu juga tidak murah. Bagaimana kamu meyakinkan orang-orang untuk dengan teknologi yang akan kita bangun ini, ERP yang berbasis web, itu benar-benar bisa memberikan sebuah cost atau biaya yang masuk akal buat mereka sebagai customer. Kan selama ini kalau mereka pakai database kan mereka udah nggak bayar lagi. Sedangkan kalau kita menggunakan internet, at least kita harus langganan domain dan sebagainya. baik. Untuk itu karena ERP ini memang tergolong agak cukup mahal, tapi di balik kemahalan itu ada benefit yang bisa dibilang itu bisa mengurangi human error, di mana orang masukkan data itu juga masih bisa terintegrasi apakah datanya valid atau tidak, sehingga selanjutnya itu juga tidak hanya human error, juga ada terintegrasinya sistem tadi, sehingga bisa mempermudahkan pegawai yang ada di dalam tersebut itu melihat secara langsung apa saja yang sudah, semisal sudah ada, misal ini sudah barang sudah terbeli, itu bisa dilihat oleh langsung secara langsung gitu. Oke, kalau begitu. Ya, saya akan coba pertimbangkan bersama dengan manajemen apakah sistem yang akan kita terapkan ini memberikan nilai tambah atau bagaimana. Terima kasih Faiz untuk waktunya. Semoga kita bisa berjodoh untuk bergabung di perusahaan saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Faiz. Good afternoon everyone, I'm Joshua and this is my partner Faiz. Today I would like to discuss about something interesting.
But first of all, I want to ask you a few questions. Do you feel that this world is going downhill very fast? Do you think that everything is going wrong in your life? Have you think about ending it all? Well, you see, today's topic is mental problems. But what is mental problems, you may ask? Well, see, when you feeling sad too much, you feeling angry too much, that's mental problem because you overthink. When you think too much, it's bad for our health. You see, when we think, we use a lot of energy, and that energy is being wasted into only thinking. And now, who is affected by this problem? It's affected by everyone, including you, me, and every people that lived in Indonesia. And why though? Why does it affect everyone? Well, you see, there's a lot of problems from peer pressure, work pressure, school pressure, and many more pressure. See, when you were given pressure, you overthink, and the more pressure, the more you overthink, and the more you overthink, the more energy you're wasting. And because of that, my partner here will explain what will happen once you break because of overthinking. Fair, it's your time to shine. Oke. Kapan saat terjadinya mental health ini adalah ketika saat orang lagi di pekerjaan atau seperti di sekolah, contohnya mahasiswa atau pelajar, itu mereka jatuh lebih tepatnya itu tekanan mental di bagian akademik. Sedangkan kalau di pekerja kantoran itu ada di bagian tekanan ekonomi. Nah, tidak hanya itu hanya teman-teman, juga ada di mana itu tempatnya gak cuma di situ, karena di seluruh kota besar di Indonesia ini, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya, itu tuh mereka lebih banyak tekanan pekerjaan karena dari harga barang, dari harga bahan baku atau kebutuhan lainnya itu sangat tinggi. Jadi mereka itu memiliki tekanan kerja itu yang tinggi untuk standar ekonomi di kota-kota besar. Nah, gak juga hanya di kota besar. Minimnya akses di pedesaan juga itu sangat berpengaruh karena perbedaan antara kota dengan pedesaan itu sangat berbeda. Kota layanan akses sangat banyak, sedangkan desa itu layanan aksesnya itu sangat minim sekali, teman-teman. Jadi itu juga bisa mengaruhi mental health dari teman-teman itu sendiri. Seperti contohnya, semisal teman-teman mau pergi keluar kota atau mau pergi kemana dari desa gitu, itu agak susah aksesnya, jadi bisa berpengaruh pada mental health teman-teman. Nah, terus habis itu kenapa kok mental health ini bisa terjadi itu? Karena yang pertama adalah faktor pertama dari tekanan ekonomi, tekanan sosial, tekanan inflasi, juga tekanan lainnya banyak. Terus habis itu ada juga dari minimnya literasi tentang pentingnya apa itu mental health. Karena di Indonesia sendiri ini itu kayak nggak begitu penting gitu mental health. Banyak orang itu menghiraukan, banyak orang itu mencuekkan gitu, biarkan mental health itu terjadi seperti biasa gitu. Jadi mereka pergi bekerja, pulang, kerja pulang, dan itu akan sangat mempengaruhi mental health oleh teman-teman itu sendiri. Oleh karena itu, untuk membantu atau mensolusikan bagaimana mengatasi mental health dengan cara yang pertama adalah seperti vacation atau staycation. Seperti teman-teman itu bisa memberi self reward pada diri teman-teman sendiri seperti hal yang kecil, nggak perlu yang besar-besar. Yang kecil seperti teman-teman ngecil atau ngopi atau ngeteh di kafe itu juga termasuk dari mengurangi mental health itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya ada staycation. Juga teman-teman itu bisa menikmati suasana tenang di suatu pantai atau di suatu tempat yang tenang gitu. Juga ada vacation, teman-teman bisa berlibur di suatu destinasi liburan bersama keluarga atau sendiri pun juga bisa. Lalu nggak cuma itu, juga teman-teman juga bisa meningkatkan literasi tentang pentingnya apa itu mental health. Karena mental itu bisa berpengaruh pada diri teman-teman sendiri. Seperti contohnya itu kayak bisa menyebabkan stres, stroke, atau bisa mungkin bunuh diri, karena seperti yang di dunia ini banyak bunuh diri karena mental health itu sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah mungkin meningkatkan layanan akses
fasilitas antara pedesaan atau perkotaan, karena perbedaannya sangat jauh timpang seperti Papua dengan kota-kota besar. So I think that's all from my partner Faiz. And before we close this, is there any question you all would like to ask about? You say about overthinking. Yes. How to manage overthinking to make your mental health good? Sometimes we don't need to think about many things. Let's say for tomorrow, what will we eat? Well, we think about that, but we don't think about what will we eat the next day and the next day. What happens if I lose this job? What happens if this happens? What happens if this happens? See, the more we think about it, there are a lot of things that could happen. But remember, they could happen, but they will always not happen. See, there might be a chance of them not happening, but that does mean they will happen. So yeah, you should think less, because not all things will happen. How about if tomorrow I get test, or tomorrow I must to have a new project I want to present it? Study and try. See, if you don't try yet, you wouldn't know the result. At least if you tried and you failed, you can try next time. But if you never try, you would never know the result. Try to find a work, try to find somewhere that you can work in. Maybe you have a hobby of drawing, talking, and then you can be an artist, you can be a TV presenter. Try something, make your hobby into your job. Tadi ada sebuah distribusi menarik untuk pedesaan dan kota. Kamu coba bayangkan, sebetulnya mental health terjadi banyak di kota atau di desa? Untuk mental health itu sendiri banyak kan terjadi di perkotaan karena beban pekerjaan. Karena beban pekerjaan. Apakah mental health itu secara di desa tidak ada atau pencetusnya yang lebih banyak di kota? Oke, mungkin kalau mental itu mungkin ada juga di desa, namun tidak sebanyak di kota. Karena di kota itu ada seperti beban pekerjaan, ekonomi, faktor ekonomi juga kan, mereka juga perlu kebutuhan sehari-hari yang makin lama semakin tinggi. Apakah sebuah gerakan untuk kita kembali bekerja di desa adalah gerakan yang menarik untuk membuat mental health kita lebih terjaga? Oke, menurut pengalaman saya kebanyakan orang itu yang dari perkotaan ke desa itu lebih ke holiday atau liburan, karena mereka sudah pernah dengan pekerjaan yang ada di kota yang sangat menumpuk itu, sehingga mereka memilih ke desa karena di desa lebih tenang. Jadi menurut pekerjaan di desa itu kurang tepat. Kalian kan mengatakan kalau misalnya mental health itu harus diatasi secepatnya dan sebaik mungkin. Bagaimana tadi Faiz juga ngomong kalau misalnya terdapat mental health yang terganggu di pedesaan. Nah, bagaimana cara kalian mengatasinya? Bahkan secara teknologi aja Indonesia kadang kurang mampu untuk mencakup di negara-negara di wilayah terpencil. Oke. Kamu atau kakak? Sama aja. So to improve your mental health in places like in villages, I think it's easy. You take a walk outside. Because why? Because if you take a walk outside, you wouldn't think about anything, you know. You just walk, you see the beautiful nature, you see people walking around. There's nothing to think about but to walk, to enjoy yourself. So yeah, so if you're feeling down, take a walk and take your time alone. So, live happily, live how you want to live without thoughts, live without overthinking, live how you want to live, because this world is a show to you. That's all from me, Joshua, and my partner, Faiz. See you next time. Halo Sobat Makan, jumpa lagi dengan saya Faiz yang akan menemani Sobat Makan di acara Makan Dulu. Nah, kan Faiz kemarin sudah mencoba nih pempek khas Palembang. Kali ini Faiz akan mencoba kuliner yang ada di kota Pahlawan, yaitu kota Surabaya. Faiz lagi ada di kedai Ampiang yang tepatnya ada di Jalan Rungkut, Surabaya. Penasaran nggak apa yang ada di dalam kedai Ampiang ini? Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan komen terlebih dahulu ya Sobat Makan. Faiz akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Ayo kita lihat.
Nah, sobat makan, Faiz sudah ada di indoornya nih, di kedai Ampiang dengan nuansa oriental dan Jawa yang dipadukan, sangat terlihat cantik sekali sobat makan. Dengan furnitur berupa kayu dan ornamen-ornamen yang ada di dinding itu sangat indah sekali di mata sobat makan. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita pesan sobat makan. Mas, ya, seperti yang bisa dilihat nih sobat makan, di kedai Ampiang ini ada banyak sekali jenis makannya, mulai dari aneka ragam mie, juga aneka ragam nasi juga dengan bubur, juga ada toastnya juga dengan berbagai macam rasa toastnya tentu saja, dan ada kudapannya juga jika sobat makan ingin tambahan atau cemilan. Dan tidak hanya makanan juga sobat makan, ini ada juga berbagai macam minuman seperti yang bisa dilihat, ada berbagai macam kopi, mulai dari kopi dan juga ada kopi tarik, juga ada macam-macam teh juga ada dessert juga kalau misal sobat makan butuh es buah ini segar ini. Nah, terus ada juga berbagai macam es juga sobat makan. Nah, kali ini Faiz akan mencoba nih, gimana sih rasanya mie ayam jamur tuh, apakah enak seperti yang orang-orang bilang? Mas, pesan mie ayam jamurnya satu ya, yang enak, gak usah lama-lama. Nah, sembari menunggu makanan Faiz jadi nih teman sobat makan, Faiz ingin berbincang-bincang dulu nih mengenai kedai Ampiang ini. Kedai Ampiang ini menyediakan berbagai macam fasilitas nih sobat makan, mulai dari parkirannya yang sangat luas, muat berbagai macam motor, mobil yang lumayan lah cukup banyak, juga ada berbagai macam furnitur yang seperti yang Faiz bilang tadi. Juga ada, jika misal sobat makan ingin ada acara happy birthday, meeting ataupun gathering sobat makan bisa datang ke kedai Ampiang ini, karena sobat makan bisa mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh kedai Ampiang berupa ruangan khusus untuk acara sobat makan lakukan tadi. Nah, sepertinya makanan Faiz sudah datang nih. Ya. Nah, kuah dengan mie-nya dipisah ya sobat makan, juga diberikan saus juga kecap. Terima kasih ya Mas. Nah, beginilah penampakannya teman-teman untuk mie ayam jamurnya. Bisa dilihat ada mie dengan perpaduan ayam dengan jamur, juga ada sayurnya juga, sayur sawi nampaknya. Nah, sobat makan, Faiz akan mulai mencicipi nih, gimana rasanya mie ayam jamur. Apakah recommended atau tidak? Mari kita mulai dari mie-nya sobat makan. Ya, seperti bisa dilihat nih sobat makan, dari tekstur mie-nya ini terlihat menggoda sekali ya sobat makan. Kita coba nih. Tekstur mie-nya itu sangat kenyal sekali sobat makan. Tidak keras dan juga tidak lembek ini. Sangat enak sekali, cocok di lidahku nih. Mungkin di lidah sobat makan juga sangat cocok nih. Apalagi ada rasa dari bumbu dari jamur dan ayamnya ini. Ada rasa manis, juga ada rasa gurih, juga ada rasa umaminya. Oke, kita mulai. Gimana rasanya ayam dari ini? Nih, mie ayam. Rasanya seratnya itu tidak seret ya, tidak terselip di antara gigi. Dengan teksturnya sangat renyah, juga ada tekstur umaminya. Kita coba yang jamurnya. Ini jamurnya agak sedikit asin. Juga ada crunchy-crunchy-nya di jamurnya, terasa sekali. Kita coba dengan sayurnya. Di sini sayur sawinya masih normal ya teman-teman untuk sawinya. Kita coba dengan perpaduan antara ayam dengan sawinya.
Setelah sawinya dicampur dengan ayam, rasa sekali bumbunya. Bumbu antara ayamnya dengan sawinya sangat crunchy dan juga ada umami tadi. Nah, di sini tidak hanya keringnya aja. Di sini ada kuahnya. Mari kita coba kuahnya. Di sini kuahnya ada perpaduan antara kaldu dengan bawang goreng. Saya akan mencicipi kuahnya. Sangat gurih ya teman-teman dari rasa bawang gorengnya ini. Faiz akan mencicipi lagi. Nah, ini kita coba makan kuahnya itu terasa lega gitu di tenggorokan. Terasa kayak dahaganya itu hilang. Sekarang kita coba jika mie-nya dicampur dengan kuahnya. Perpaduan antara kuah dengan mie-nya sangat menyatu. Jadi kuahnya itu serasa berair gitu. Air kaldu dari kuahnya ini. Jika sobat makan juga merasa kurang pedas, juga ada cabai ini. Aku ingin mencoba jika dicampur dengan cabai bagaimana rasanya. Ini sobat makan dengan cabainya. Terasa pedas, namun tidak terlalu pedas, tapi cocok di lidah. Apalagi lidah-lidah orang Indonesia. Mie ayam ini hanya mulai dari harga 15.000 dengan aneka ragam seperti yang saya tadi kasih tahu. Itu di sini tuh hanya start di 15.000 ya sobat makan. Nih makan lagi ya sobat makan. Udah enjoy makan aja Kak. Nah sobat makan, tidak terasa ini sudah di penghujung acara. Faiz akan berpamitan dulu nih dengan kalian. Jangan lupa saksikan Faiz di acara Makan Dulu pada hari Senin minggu depan. Jika teman-teman datang ke Surabaya, jangan lupa mampir ke Kedai Ampyang, karena itu tempat yang sangat direkomendasikan. Saya Faiz and see you. Oke, halo semuanya. Gimana kabar hari ini? Baik ya. Kalau baik, aku ingin dengar suaranya. Mana suaranya? Oke. Saya juga senang nih bisa di sini bersama teman-teman di siang hari ini. Saya ingin ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman atas meluangkan waktunya untuk hadir. Saya Faiz akan menemani kalian pada tanggal 2 Mei 2026 di PCN Surabaya hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernah gak sih anak-anak kita itu terlambat pergi ke sekolah hanya karena menyisir rambutnya itu sangat lama? Karena rambut yang sangat kusut itu, padahal hal kecil seperti itu, hal kecil seperti menyisir rambut seharusnya bisa cepat. Tapi mengapa hal itu justru bisa menjadi alasan atas keterlambatan anak kita di sekolah? Nah, untuk mengatasi hal itu, kami memperkenalkan sebuah inovasi terbaru dalam perawatan rambut, yaitu sisir yang fleksibel. Nah, sisir ini memiliki desain yang spiral sehingga lembut untuk digunakan di rambut, juga nyaman untuk anak-anak pakai sehari-hari.
CC ini bisa mengurangi rambut yang kusut, juga bisa mengurangi resiko rambut yang rontok, dan bahkan bisa digunakan untuk berbagai jenis rambut. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Mari kita sambut founder sisir kita, yaitu Mr. Andra. Kepada Mr. Andra, saya persilahkan untuk hadir di atas panggung. Oke, thank you Mr. Andra atas penjelasannya. Nah, gimana teman-teman terhadap produk yang kami tawarkan ini? Menarik bukan? So, tunggu apa lagi? Buruan pesan. Karena apa? Karena hari ini ada diskon khusus hari ini sebesar 20%. Oke, teman-teman bisa pesan sekarang, bisa mengunjungi booth YZ kami yang ada di belakang. So, saya Faiz, thank you atas perhatiannya. See you.